Oke, bismillah. Robbana Eker Anik doa series. Ini kita kalau nggak salah episode ke-11, kalau nggak salah ya Kang ya. Tapi posisinya udah nyaman Kang, siap? Udah, bener nggak? Tanya dulu, bener ke episode 11? 11 ya, oke. Ya, bener Kang Alwi, benernya. Oke, bener episode 11 ya. Allah, ini duduknya udah nyaman Kang? Udah siap. Enak, siap. Ini kayaknya ada sesuatu yang baru Kang. Apa? Kemarin kan nggak ada, sekarang ada. Ini pilihannya mau bunga mau gelas. Itu. Jangan ini saja, udah. Kalau gelas ini asli kan? Disangka ini asli Kang. Kata mereka. Mungkin kalau kata kita mah ini apa Kang? Imitasi. Apa nih hikmah dari asli dan palsunya? Aduh. Ya, semoga saja puasa kita menjadi puasa yang asli ya Kang, jangan palsu. Masya Allah, amin ya Kalau Rabbal. yang palsu menurut Kang Faisal gimana Kang? Puasa yang palsu? Puasa yang palsu tuh yang hanya mendapatkan haus dan dahaga. Aduh. Kela sarua haus dan dahaga, haus dan lapar. Oke, Kang. Tadi pas aku jalan ke sini, Kang, ada salah satu fenomena yang menurut aku ini menyentuh sekali. Gitu. Salah satunya adalah sebenarnya mungkin ini kejadian di banyak tempat ya, Kang ya. Tapi qadarullah mungkin tadi aku menemukan itu di jalan. Apa tuh? Mungkin sekarang lagi Ramadan, kemudian puasa, ngantuk juga gitu Kang. Ada senggol-senggolan motor sama mobil. Nah biasa ya mungkin ya entah itu saya gak tahu salahnya siapa ya, tapi itu membuat agak macet memang ke belakang. Terus ada yang teriak, dan lucunya ada yang teriak, "Woi Ramadan, jangan marah-marah," gitu. Dan aku kepikiran, iya ya, kok orang-orang bisa kepikiran bahwasannya Ramadan itu jangan marah-marah. Kenapa harus berbau tentang jangan marah, kalau kamu marah nanti batal. Itu lebih baik udah kamu buka aja weh, karena kamu udah marah-marah barusan. Nah, gitu. Jadi kok lucu gitu ya. Oh, hanya karena marah-marah apakah memang bisa batal Kang? Atau hanya mengurangi pahalanya aja gitu? Iya, ada yang membatalkan puasa itu apa aja coba? Makan, minum, dan kalimat terakhirnya tuh biasanya suka ada di akhir itu kata mubalik dan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kadang suka tidak dijelasin Kang. Nah mungkin bisa Kang Faisal jelaskan. Ya bagi menjaga lisan itu bagian dari menjaga kesempurnaan puasa. Supaya tidak capek doang kita. Memang pada prinsipnya kelihatannya kan ya makanan minum ya. Betul. Tapi hal-hal lainnya, aspek-aspek yang perlu kita jaga sebenarnya banyak, terutama betul, yaitu betul. Lisan kita, kecuali marah-marah sambil Indomie, kuah dan es jeruk dingin. Ya. Waduh, jangan. Nanti ditambahin diedit di sini. Oke. Membayangkan. Astagfirullah. Oke, ini berhubung masalah tadi ya Kang ya, kita menahan amarah. Kadang orang yang marah itu udah marah di depan umum pula. Kadang mungkin pernah saya rasakan ya Kang ya, saat saya sudah marah-marah apalagi di tengah-tengah orang yang kita kenal, kadang kita punya rasa malu Kang. Kadang kita mikirnya ke depan, aduh, kalau setelah marah gitu kan, aduh nyesel nih saya habis marah-marah. Gitu. Tapi ada juga orang yang dia mau marah, tapi dia berpikir nanti ke depannya saya kalau marah-marah saya akan malu banyak. Ya, mungkin menurut Kang Faisal, apakah marah-marah ini suatu hal yang memalukan di waktu itu saja, atau akan datang juga akan membuat dia malu gitu? Tergantung. Pernah nggak ngerasa gitu? Ya aku sih pernah dua-duanya Kang. Pada di posisi dua-duanya. Iya, soalnya kan marah. Makanya ada salah satu kondisi yang kita perlu tahan adalah mengambil keputusan saat marah, ya kan? Karena itu bisa berakhir penyesalan. Betul. Dan juga berjanji saat kita bahagia, itu juga endingnya bisa penyesalan. Betul. Jadi marah-marah mah yaitu emang puncak hawa nafsu ya yang perlu dikendalikan. Makanya la taghdab falakal jannah teh udah bener dan marah-marah teh ngerasa ininya kan. Berarti tadi teh jangan apa Kang kalau lagi marah-marah teh?
Ini saya mau ngambil kutipan Kang Faisal nih. Yang tadi yang barusan banget. Kalau marah jangan ngambil keputusan, kalau senang jangan ngasih janji. Kalau marah jangan ngambil keputusan, kalau senang jangan. Tapi itu bukan hadis ya. Qauluhu perkataannya Kang Faisal gitu. Jadi kan banyak yang kata-katanya indah. Oh ini hadis padahal bukan. Iya betul. Dan juga biasanya identik yang bahasa Arab, ini bahasa Arab, ini hadis ya. Iya. Ternyata bukan ya Kang. Kayak anazafatu minal iman. Kita taunya itu tuh hadis Kang. Ternyata bukan. Ternyata bukan ya. Gitu. Itu tuh apa Kang? Ya semacam mahfuzat lah kata mutiara gitu. Kata-kata mutiara. Nah ini manjada wajadi juga bukan ya. Iya. Pokoknya yang diawali barang siapa titik-titik maka itu tuh bukan semuanya hadis. Gak semuanya ya. Mahfudat barang siapa yang sungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan yang ia inginkan. Manjada wajada. Dan ini juga salah kaprah mungkin ya karena keterbatasan ilmu juga mungkin Kang ya. Betul. Semoga kita bisa menggali lebih banyak ilmu lagi gitu ya teman-teman. Ini berbicara tentang kemarin itu kita pernah ngebahas di episode berapa ya Kang ya? Ada surat Ibrahim ayat 41. Itu 9 apa 8 ya? 41 ya. Pokoknya pernah tentang bahas, orang tua. Betul, tentang orang tua. Nah, ini aku mau coba lanjutin lagi masalah orang tua nih Kang. Kan kadang kita punya keturunan atau mungkin ada anak ustadz atau anak kiai atau mungkin yang sekarang fenomena yang trendy itu ada gus-gusan lah atau ada apalah itu. Kemudian ada kalimat-kalimat yang terlontar kayak gini. Ustadz kok kayak gitu? Kamu tuh kan anak kiai tapi kok kamu malah banyak-banyak maksiat gitu. Sebenarnya itu tuh Kang salah di doanya atau memang takdirnya kayak gitu kan? Oke. Salah di doa orang tuanya kah atau mungkin zaman dahulu ini misalkan kakeknya doa ya Allah berikanlah cukup satu saja orang yang soleh, yang lainnya mah nggak apa-apa nggak soleh misalkan gitu. Emang itu ya misalkan gitu kan. Ya itu mah pilihan ya. Makanya memang ujian terbesar untuk berdakwah itu kepada orang yang dicintai kan. Betul. Bagaimana sulitnya Nabi Muhammad SAW kepada pamannya Abu Thalib, dan juga bagaimana sulitnya dakwah Nabi Ibrahim kepada ayahnya. Ya kan? Iya. Yang dibahas kita kemarin sama kita. Iya, ya? Nabi Ibrahim itu nabi. Katakanlah pada ring 1 pimpinan ya kan Namrud pada saat itu kan. Ring 1 lah, walaupun bukan salah satu pimpinan tapi orang kepercayaan yang membuat berhala-berhala. Betul. Dan coba kalau misalkan ini ke Turki itu ada salah satu bukit atau gunung ya disebutnya itu Jabal Namrud. Jabal Namrud. Dan kenapa Kang disebut di sana itu di atas Jabal Namrud itu ada banyak berhala-berhala. Itu memang antara legenda dan realita ya. Walau alam kita tuh kalau masalah sejarah-sejarah seperti itu memang akan agak sulit untuk men-track ini tuh benar apa tidak. Cuma sesuai dengan kepercayaan masyarakat setempat, itu adalah tempat di mana berhala-berhala Namrud saat itu disembah dan diletakkan. Salah satu tempatnya tuh di situ di Jabal Namrud itu. Dan sekarang masih ada berhalanya. Masih ada, dan orang-orang datang ke sana untuk berwisata, untuk tahu kondisinya, dan orang-orang muslim datang ke sana untuk mentadaburi kisah Nabi Ibrahim. Tapi jangan masih ada nggak Kang yang masih mengikuti ajarannya Raja Namrud? Wallahu alam ya. Cuman ya kita mah sebagai muslim patut mengambil ibrohnya saja kan. Oke, betul. Ngomong tentang Nabi Ibrahim itu kan sebuah rentetan doa yang banyak ya di surat Ibrahim itu tuh ya, yang akhirnya mungkin jangan-jangan kenapa kok dinamakan surat Ibrahim, karena memang full kisah-kisah tentang Nabi Ibrahim jangan-jangan. Salah satunya memang banyak mencakup doa-doa Nabi Ibrahim dan juga kisah ketika Nabi Ibrahim awal-awal meninggikan Ka'bah dan seterusnya juga di situ. Ngomong-ngomong tentang Nabi Ibrahim kan mungkin agak nyentil yang barusan ya Kang ya. Yang dia kiai kemudian ada anaknya mungkin entah cucunya itu yang agak belok mungkin itu. Ada nggak sih Kang di Nabi Ibrahim dia punya anak dan ternyata anaknya itu belok juga? Kisah Nabi Ibrahim mungkin Nabi Nuh ya. Nabi Nuh gimana? Kan itu anaknya betul. Ya. Yang lain naik kapal, dia naik gunung. Trekking, hiking ke atas. Hiking. Mungkin dia kamu di bukit kayak gini masa kena air, saya long hiking ke atas gitu. Kayak nggak mungkin ya air nyampe atas, ternyata ya mungkin aja. Ya salah satunya itu. Tapi ya siapapun orang tua seseorang kan iman itu
tak dapat diwarisi, ada lagunya ya. Oh iya. Coba gimana lagunya? Saya nggak tahu kan. Saya cuma jawab iya aja. Ada lagu, pokoknya mah ya itu salah satu lagu Rehan. Tapi intinya memang betul iman tuh nggak bisa diwarisi. Tak dapat dijual beli. Nah di situ teh katanya gitu. Dan skala Nabi Nuh ya. Anaknya pun nggak bisa join gitu, nggak bisa login, nggak bisa mudah untuk didakwahi kan, ya kan, ya, itu luar biasa. Nah, sebenarnya agak takut juga sih Kang saat Kang Faisal jelasin kayak gitu. Kemudian kita misalkan punya keturunan kah, atau mungkin anak-anak ajar kita yang kita ajarkan gitu, ternyata malah melenceng dari keyakinan dia yang sebelumnya, terkhususnya agama Islam. Ada nggak sih Kang doa di Al-Quran yang minta sama Allah, ya Allah jadikan anak-anak saya, keturunan saya tetap di agama Islam dan istilahnya itu tidak keluar dari sana. Iya, masya Allah ya, iya benar. Nah sebenarnya prinsipnya dulu ya gini, prinsipnya kita teh sebagai Muslim perlu berpikir ada nggak ya peluang anak keturunan kita itu bukan Muslim. Ya kan, yang namanya orang tua pasti ingin anaknya masuk surga bareng-bareng. Kalau tahu punya cucu kan pengen juga dong satu circle nanti di surga. Kalau punya cucu lagi terus pasti anak keturunan zuriat itu selama itu terus berlanjut pasti berharap semuanya itu masuk surga bareng-bareng gitu. Nah, Nabi Ibrahim pun punya doa yang sama sebenarnya. Jadi Nabi Ibrahim berpikir ada kemungkinan, ada potensi di bawah keturunan itu pasti ada aja sih yang yang nggak lurus gitu ya, bisa aja gitu. Kayak tadi ya itu contohnya kiai-kiai, gus-gus atau siapa. Saya tuh punya pengalaman ya, teman kuliah. Iya. Jadi beliau itu punya pesantren bapaknya. Tapi saat kuliah tidak menunjukkan anak kiai ya gitu, berpakaian biasa dan bergaul seperti biasa segala macam. Tapi usut ternyata memilih ateis. Anak kiai ini. Anak kiai ini memilih untuk ateis. Kenapa? Karena beliau tidak merasakan kenyamanan dalam Islam. Karena secara dakwah, secara pendidikan ternyata orang tuanya lebih fokus untuk berdakwah keluar sehingga tidak terlalu banyak kasih sayang yang diberikan kepada anaknya. Islam akhirnya hilang karena kasih sayang itu hilang. Gitu. Mungkin dia ngerasanya bapak saya Islam, pemuka agama, tapi kok pedulinya hanya sama yang lain. Saya itu anaknya. Ya, logika sederhananya seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya tidak memilih untuk beroroah. Jangankan. Ini bahasa mana beroroah? Jangankan melanjutkan pesantrennya, melanjutkan untuk terus sholat saja kan akhirnya tidak. Alhamdulillah min dzalik. Ya, mungkin ini bisa terbayang ketika mungkin punya anak, mungkin atau kita bisa menganalikan bagaimana orang-orang sekitar kita. Cuma ya itu bahayanya adalah bagaimana ternyata sholat itu atau keimanan kita itu memang tidak bisa diwariskan, tapi kita bisa mengupayakan dengan meminta pertolongan Allah, itu poinnya tuh. Iya. Apalagi kan saya juga Nabi Ibrahim seorang nabi, kemudian sampai berpikir nanti kayaknya anak saya atau mungkin cucu saya ada yang melenceng, apalagi saya gitu kan ya. Iya, makanya sekarang saya tanya Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang Quraisy bukan? Iya, mereka orang Quraisy. Betul. Quraisy itu tuh keturunan Nabi Ibrahim bukan? Iya. Nah itu sebenarnya doa-doanya untuk orang-orang mungkin seperti itu gitu loh, supaya betul. akhirnya Allah berikan hidayah. Abu Sufyan alhamdulillah akhirnya itu padahal rajanya ini ya, rajanya Arab saat itu yang memimpin perang Khandaq, perang Uhud, perang Badar. 3 perang ini beliau pimpin. Dan Masya Allah berikan hidayah. Dan akhirnya masuk Islam dan kembali sholat. Masya Allah. Dengan benar kayak gitu. Kang doanya Kang. Nah udah doanya. Cerita. Nunggu doanya Kang. Iya. Jadi sebenarnya ini ada 2 part doa. Nanti kita coba bedah ya. Jadi doa yang pertama itu doa tentang sholat ya tadi. Mungkin ini masyhur juga ya di Ibrahim ayat 40. Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Iya. Udah itu dulu tuh. Robbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Oke. Nah selanjutnya, itu kan Robbi ja'alni, ya Allah jadikanlah aku muqimas shalah, orang yang mendirikan salat, wa min dzurriyyati, dan juga anak keturunanku.
kita tetap mengupayakan dan berdoa itu gitu. Berarti dalam artian Mukim Mas-Sholah di sini masih berpegang teguh ya dengan Islam gitu. Bukan hanya sholat itu adalah sebuah aktivitas ibadah mahdohnya, tapi di balik itu beriman. Betul, dia juga taat pada Allah. Diharapkan dia juga bertakwa gitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dan seterusnya. Nah itu sebuah gambaran saja gitu ya. Karena sholat adalah tiang agama. Jadi salah satu yang penting dan agar terus dilakukan salah satunya adalah ya Allah semoga terus melanjutkan sholat gitu. Terus beriman gitu. Ada lanjutannya? Ada lanjutnya. Dan lanjutannya adalah Robbana wa taqabbal du'a. Ya Allah semoga engkau perkenankan doaku, semoga engkau kabulkan doaku. Nah sebenarnya gini, poin utama salah satunya itu adalah bagaimana supaya doa kita kan diijabah. Nah doa Nabi Ibrahim ini adalah rentetan doa yang sebenarnya cukup panjang sebelumnya. Ada doa ya Allah sungguhnya engkau mengetahui apa yang ada yang terbesit dalam lisanku ataupun yang hanya ada dalam hatiku. Engkau tahu isi hatiku seperti apa. Lanjutan lagi bagaimana doa Nabi Ibrahim untuk anak keturunannya dan seterusnya. Itu ada dalam rentetan dari ayat 37 ya. Banyak. Oh enggak, 35. Dari 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajibni wa baniya an na'budal asnam. Yang pertama ya Allah jadikanlah kota Mekah ini kota yang aman. Dan jauhkanlah anak cucunya dari menyembah berhala. Itu udah tentang tauhid ya dan seterusnya. Akhirnya ada salah satu penutup walaupun nanti ada doa lagi, ya Allah tolong kabulkan doaku. Nah, di ayat 40 itu seakan ada penekanan dari rentetan doa untuk anak keturunannya gitu. Ya Allah tolong kabulkan. Jadi gini, perjuangan Nabi Ibrahim ya yang ada mulai dari pembangunan Ka'bah, mulai dari bagaimana bayangin meninggalkan Nabi Ismail kecil dan Bunda Hajar di Biwadin Ghairi Zar'in tadi yang disebutkan di sebuah lembah yang tidak ada pohon kering. Pohon kering aja nggak ada, pohon mati aja nggak ada, apalagi pohon hidup. Berarti gersang. Iya sangat gersang kan berarti kan. Itu menjadi menjadi sebuah gambaran beratnya Nabi Ibrahim, perjuangan Nabi Ibrahim yang akhirnya berdoa bukan hanya untuk tempat Mekahnya itu saja, bukan hanya supaya menjadi tidak syirik gitu ya, tapi juga supaya mereka terus beribadah. Kenapa sih ini tuh sampai berdoa, ya Allah semoga anak-anak saya sholat. Sekarang betapa sulitnya mendidik seorang anak tuh sholat. Betul. Sudah muslim saja sekarang. Betul. Betapa sulitnya mendidik anak supaya punya kesadaran sholat, punya kesadaran bangun subuh, punya kesadaran sebelum sholat isya harus sholat, sebelum tidur sholat isya dulu, dan seterusnya. Betul. Itu menumbuhkan kesadaran itu dengan keimanan itu sangat sulit. Betul. Bukan produk jadi pesantren punten. Sekarang orang masuk lembaga pendidikan pesantren. Sebuah proses di dalam pesantren itu atau dalam sebuah pendidikan itu. Pas keluar apakah semuanya sama? Tidak 100%. Outputnya itu dia. Tidak 100%. Benar-benar perlu itu tuh pertolongan Allah benar-benar untuk menyadarkan seseorang bahwasanya dia orang beriman, bahwasanya dia adalah orang yang punya beban syar'i untuk dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Sehingga secara teknis dia sholat. Kalau tidak ada kesadaran itu, sangat sulit untuk bisa melaksanakan sholat dengan sadar. Oh iya saya sholat, saya belum sholat, saya sholat. Oh ini azan sholat. Sangat betul Kang. Sangat sulit. Saya pernah dengar pepatah orang tua mungkin Kang ya. Sempat ada selentingan pas mungkin lagi ngobrol dan saya kebetulan ngedengar gitu ya. Kalimat yang keluar di sini tuh sekarang itu zamannya, kalimat Sundanya tuh ayeuna mah zaman nu teu teurak ku papatah. Artinya sekarang itu adalah zaman yang tidak terak tuh Kang. terak dahana? Tidak mempan gitu ya mungkin ya. Tidak mempan sama pepatah gitu. Mungkin sama nasihat itu udah enggak mempan sekarang zamannya itu. Sulit ya. Kalau kita kan punten Kang, pas zaman dahulu
sholat mal dipelototin aja gitu. Wah, kita udah langsung lari dan langsung sholat ke musola gitu atau ke masjid. Dahulu banget ya. Ya, sekarang mah diginiin balik apa Pak. Ya itulah salah satu hikmah doa Nabi Ibrahim tuh ya sekarang begitu Masya Allahnya gitu ya. Mungkin teman-teman juga nih ya yang nonton, anak-anak teman-teman pelajar SMP, SMA, atau mungkin ada mahasiswa. Mungkin doa itu tuh untuk minimal untuk kita sendiri supaya kita itu tetap sholat, karena sholat mah bukan buat orang lain kan, iya, buat diri sendiri, buat diri kan? sendiri, buat diri sendiri gitu. Jadi harus kita benar-benar minta tolong kepada Allah. Itu tuh untuk sholat ya. Para ulama tuh bilang sendal hilang minta ke Allah. Hal-hal kecil lah, garam atau apa yang sore kita mungkin bisa upayakan beli, tapi pada basicnya interaksi kita dengan Allah untuk hal-hal kecil membiasakan kita untuk terbiasa minta pada hal-hal yang besar. Dan sholat pun perlu pertolongan Allah, makanya ada doanya. Dan diakhiri dengan Robbana wa taqabbal du'a, supaya ya Allah mohon, kalau bahasa orang please gitu ya. Please. Ya Allah tolong ini diijabah doanya. Tolong diijabah doanya. Jadi ada penekanan dan karena sebaik-baiknya doa itu kan yang diterima. Betul. Dan kita perlu meminta doa itu diterima. Nah gitu loh. Pasti nggak doa itu diijabah? Pasti dengan berbagai bentuk tadi. Tapi kita meminta untuk diijabah doa itu pun menjadi suatu keharusan gitu, supaya lebih menguatkan lagi doa kita diijabah dengan bentuk yang kita inginkan. Boleh diulang Kang, kita coba bareng-bareng ulang doanya. Yang ayat 40 aja atau dari awal Kang? 40 aja. Oke, boleh dibaca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Nah, ini surat Ibrahim ayat 40. Mungkin kita sudahi episode kali ini. Pesan terakhir, jangan lupa berdoa.